Kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus merubah haluan? Kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus melempar jauh beberapa hal yang sudah nyata baik? Tidak. Sesungguhnya Bung Karno dapat membubarkan PKI, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Bung Karno. Lalu apa alasan Bung Karno tidak membubarkan PKI pada waktu itu? Setelah terjadinya tragedi Gerakan Malam Jahanam 30 September 1965 itu, sesudah Letnan Kolonel Untung mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi melalui RRI di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi hari, maka petinggi ABRI dan beberapa tokoh sudah mengendus telah terjadi kudeta yang dilaksanakan oleh pasukan Cakrabirawa yang mana PKI tertuduh sebagai dalang dalam gerakan tersebut. Kamu tidak perlu menutup-tutupi. Amarah rakyat mulai berkecamuk ketika kemudian diketahui 6 orang jenderal dan 1 perwira telah diculik dan kemudian dibunuh di lubang buaya oleh pelaku kudeta yang kemudian diberi nama Gerakan 30 September atau Gestapo. Maka tuntutan massa aksi unjuk rasa tidak lagi tentang pembubaran PKI, tetapi sudah mengarah kepada tuntutan agar Soekarno turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Seandainya Bung Karno membubarkan PKI pada akhir tahun 1965, kemungkinan besar pemimpin besar revolusi itu tidak akan menjadi sasaran para pengunjuk rasa. Secara politis, sesudah bulan Oktober 1965, posisi Bung Karno sebenarnya masih cukup kuat. Wibawanya sebagai pemimpin bangsa, sebagai presiden dan sebagai pemimpin besar revolusi juga masih diakui oleh rakyat. Pada masa itu, kekuatan militer juga belum sepenuhnya berada pada kontrol Soeharto. Masih banyak satuan-satuan militer yang menjadi loyalis Soekarno. Tetapi lama-kelamaan wibawa Bung Karno mulai memudar oleh karena ia tidak mau membubarkan PKI dengan kewenangan dan wibawa yang dimilikinya. Sesungguhnya Bung Karno dapat membubarkan PKI, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Bung Karno. Lalu apa alasan Bung Karno tidak membubarkan PKI pada waktu itu? Alasan pertama kenapa Bung Karno tidak mau membubarkan PKI, karena sejak awal Presiden Soekarno melihat bahwa komunis adalah sebuah kekuatan yang diperlukan untuk menggerakkan dan memelihara revolusi Indonesia.
Pandangan yang demikian sudah lama dianut oleh Bung Karno. Lebih tepatnya pada gagasan Bung Karno yang diwujudkan dari Islamis, nasionalis, dan komunis yang seakan-akan membuat Bung Karno enggan membubarkan PKI karena toh PKI juga bagian dari gagasan itu. Pandangan Bung Karno yang dicetuskan pada tahun 1926 ini sesudah Indonesia merdeka kemudian diwujudkan dalam bentuk Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Bung Karno melihat ketiga aliran ini dapat dan seharusnya dipersatukan menjadi sebuah kekuatan untuk terus-menerus memutar roda revolusi Indonesia. Kalaulah Bung Karno membubarkan PKI pada tahun 1965, hal itu sama dengan menghilangkan atau membuang sebuah komponen penting dalam revolusi, yaitu komunisme. Artinya, Bung Karno akan mengingkari sendiri dalil revolusi yang telah lama ada dalam pikirannya. Perlu diingat pada masa itu, Soekarno mengatakan revolusi belum selesai dan untuk menggerakkan revolusi itu kekuatan Nasakom harus bahu-membahu. I hate imperialism. I detest colonialism. Alasan kedua kenapa Soekarno tidak mau membubarkan PKI yaitu karena kedekatan Soekarno dengan negara-negara komunis terutama Republik Cina dan Uni Soviet. Pada masa menjelang 1965, Bung Karno masih terus menghantam negara-negara yang disebutnya neokolonialisme atau nekolim. Untuk menghadapi negara-negara nekolim ini, maka dibutuhkan bantuan dari negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan RRC. Pada masa sebelum Oktober 1965, Bung Karno meningkatkan kerjasama dengan RRC dan Korea Utara. Dengan hubungan yang erat demikian, maka tidaklah mungkin Bung Karno membubarkan PKI yang pada masa itu Partai Komunis merupakan partai terkuat di luar negara-negara komunis. Mungkin masih ada alasan lain sehingga Bung Karno tidak mau membubarkan PKI. Tetapi sejarah mencatat karena PKI tidak dibubarkan oleh Bung Karno, maka berbagai unjuk rasa semakin marak yang pada akhirnya Soekarno telah menyerahkan pemimpin negara kepada Jenderal Soeharto. Sejak saat itu pula, Soeharto secara de facto telah menjadi pemimpin negara Republik Indonesia dan kemudian Soekarno pun semakin kehilangan kekuasaannya. Begitulah ulasan mengenai kenapa Bung Karno enggan membubarkan PKI. Salam jas merah.